Sembilan film serial kungfu Mandarin hits era 90-an ini bikin nostalgia generasi 90-an gak asing dengan serial ini. Mana film serial kesayangan kamu? Bagi generasi 90-an, serial TV Tiongkok atau serial Mandarin tentu tidak lekang dari ingatan. Di era ini, tontonan drama dari Asia Timur didominasi oleh drama-drama asal China. Hampir setiap hari, drama dengan berbagai tema ini menghiasi layar kaca di Indonesia. Serial drama dari China ini biasanya mengambil latar pada zaman dinasti terdahulu, dengan menyajikan konflik kerajaan, percintaan, hingga tentunya seni bela diri kungfu. Drama-drama dari negeri tirai bambu ini banyak digemari. Setiap ceritanya memiliki nilai moral dan kisah yang khas banget. Di era 90-an, serial dengan tema kungfu memang menjadi favorit para sineas di kala itu. Bahkan, di Indonesia drama Mandarin yang mengangkat tema film laga ini juga meraih popularitas yang cukup tinggi. Nggak heran deh kalau serial TV Mandarin ini selalu teringat oleh generasi 90-an nih. Di era 90-an, serial dengan tema kungfu memang menjadi favorit para sineas di kala itu. Bahkan, di Indonesia drama Mandarin yang mengangkat tema film laga ini juga meraih popularitas yang cukup tinggi. Nggak heran deh kalau serial TV Mandarin ini selalu teringat oleh generasi 90-an nih. Apa saja sih serial kungfu yang pernah hits di era 90-an ini? Dihimpun admin dari berbagai sumber, Minggu, berikut 9 film serial kungfu yang pernah hits era 90-an. Dijamin bikin kamu nostalgia deh. 1. The Return of the Condor Heroes. Serial The Return of the Condor Heroes atau yang dikenal dengan kembalinya Pendekar Raja Wali ini merupakan salah satu drama kungfu terpopuler. Diproduksi pada tahun 1983, serial yang dibintangi Andy Lau dan Edie Chan ini sukses meraih popularitas yang cukup tinggi. The Return of the Condor Heroes diadaptasi dari novel wuxia dengan judul sama yang dikarang oleh Jin Yong. Novelnya sendiri sudah diangkat ke layar kaca berkali-kali. Kisahnya menceritakan cinta terlarang antara pendekar Yang Kuo atau yang kamu kenal sebagai Yoko yang jatuh cinta pada Siu Lung Noi atau Bibi Lung. Lagu tema dari serial ini dinyanyikan oleh penyanyi cantik Yuni Sara. Serial Pendekar Raja Wali ini juga mengangkat nama Andy Lau di Indonesia Lo. 2. Pendekar Harum. Kamu pasti masih ingat dengan pendekar yang bersenjata kipas kan? Ya, serial yang dikenal dengan Pendekar Harum ini sempat menjadi idola di tanah air. Menceritakan petualangan pendekar flamboyan bersenjata kipas, Julius yang dibintangi Adam Cheng. Serial ini juga dibumbui romantika sang pendekar tampan dengan dua orang wanita, Sang Guan Wuji yang dibintangi Cynthia Han dan Putri Seng Nian yang dibintangi Hesia Kuang Li. Serial ini dirilis pada 1995 dan diproduksi di Taiwan. Judul asli dari serial ini yakni Chorlo Heung. Serial ini sendiri terinspirasi dari novel karya Gulong yang berjudul Chu Liu Xiang. 3. Pedang Pembunuh Naga. Serial Tu Leong Tu alias The Heavensward and Dragon Sabre di Indonesia lebih terkenal dengan judul Pedang Pembunuh Naga. Serial ini diangkat dari sequel Legend of the Condor Heroes dan Return of the Condor Heroes yang ditulis oleh Jin Yong. Drama ini berkisah mengenai Tio Buki, Zhang Wuji, pendekar yang terjebak konflik antara klan Butong dan Ming. Serial ini pernah beberapa kali diangkat ke layar kaca. 2 di antaranya sempat tayang di Indonesia. Serial yang pertama dibintangi oleh Tony Leung sementara satu lagi dibintangi Alex Su. 4. Pendekar Ulat Sutra. Judul asli serial ini yakni Reincarnated. Di Indonesia drama ini dikenal dengan judul Pendekar Ulat Sutra. Serial yang bercerita mengenai kisah pemuda urakan bernama Xiao Che yang gemar mencuri dari orang-orang kaya ini cukup populer di Indonesia. Kepintaran Xiao Che membuatnya dijadikan murid oleh pencuri dari utara. Kendati tak memiliki dasar ilmu kungfu, rupanya takdir memilih Xiao Che sebagai pewaris ilmu ulat sutra lantaran dia membunuh ulat sutra dan menelan darahnya. 5. Kung Fu Master. Serial Kung Fu Master ini turut menaikkan nama sang pemeran, Donnie Yen di industri film laga.
Dalam serial ini, Donnie Yen berperan sebagai Heung Hae-gun, seorang ahli kungfu pada masa periode dinasti Han dinasti Qing. Hae-gun berusaha kabur dan berjuang dari pasukan dinasti Han. Singkat cerita, saat orang tuanya dibunuh dinasti Qing, Hae-gun pergi ke kuil Shaolin dan belajar kungfu sampai akhirnya bisa balas dendam. Kamu termasuk penggemar Donnie Yen gak nih? 6. Kerasakti. Siapa yang tak mengenal serial drama Kerasakti? Kisah Sun Wukong atau yang kita kenal sebagai Sun Gokong ini populer banget di masanya. Mengisahkan perjalanan Biksu Tong dan murid-muridnya ke barat ini sempat menjadi acara televisi paling dinanti oleh anak-anak generasi 90-an. Dibintangi oleh aktor Dicky Cheng, serial ini membuat para pemeran dikenal di dunia perfilman. Drama ini diproduksi di Hong Kong pada 1996-an. Kamu pasti udah hafal banget deh sama jalan cerita dari perjalanan Gokong, Pat Kai, Wu Jing dan guru mereka Tong Sam Chong ini. 7. Siluman Ular Putih. Kamu pasti ingat dengan serial drama yang penuh haru ini kan? Ya, serial Siluman Ular Putih yang judul aslinya The Legend of White Snake ini merupakan salah satu yang paling populer di Indonesia. Menceritakan kisah cinta antara Bai Su Zhen, dan Su Xian, pasangan suami istri yang dipaksa berpisah oleh seorang biksu. Pasalnya, biksu tersebut tidak menyetujui hubungan keduanya. Sang biksu tahu bahwa Bai Su Zhen merupakan siluman ular putih yang menjelma menjadi manusia. Adegan yang paling populer dari serial ini tentunya adegan tarik-menarik di atas jembatan. Generasi 90-an pasti nggak asing lagi deh. Serial ini dirilis di Taiwan pada tahun 1992 dan tayang di Indonesia pada 1994, dibintangi oleh Ang Chiu sebagai Pai Su Chen dan Cecilia Yip sebagai Su Xian. Pemeran suami Pai Su Chen memang diperankan oleh wanita. 8. Justice Bao. Di antara banyak serial China lainnya, Justice Bao atau Hakim Bao ini tidak terlalu mengedepankan unsur kungfu. Namun demikian, serial ini tetap saja meraih popularitas karena memperkenalkan nilai-nilai tradisional Tiongkok. Serial ini mengisahkan mengenai Bao Zeng yang merupakan seorang hakim dan negarawan terkenal di zaman dinasti Song Utara. Bao dikenal akan sikapnya yang jujur dan adil. Banyak kasus yang harus diselesaikan oleh Hakim Bao ini. 9. Putri Huanzu. Serial Putri Huanzu atau My Fair Princess juga menjadi salah satu serial Mandarin yang cukup populer di Indonesia. Drama ini menceritakan perjuangan seorang gadis bernama Xia Ziwei yang didampingi pelayannya Jin Suo untuk bertemu sang ayah. Ayah kandungnya tak lain dan tak bukan adalah Kaisar Qianlong yang sedang berkuasa pada masa itu. Putri Huanzu merupakan anak dari kaisar dengan seorang rakyat jelata. Dalam perjalanan menemui ayah kandungnya ini, ia mengambil segala risiko yang mungkin dilalui.